Shalom Tiberias. Kasih lu tepuk tangan yang paling terbaik buat Tuhan Yesus yang telah memberikan yang terbaik, pengorbanannya, kasihnya. Bahkan kita percaya berkat Tuhan tidak pernah sekalipun tinggalkan setiap kehidupan orang percaya. Amin. Hari ini mari tetap percaya, tetap bersuka cita, tetap memandang kasih Tuhan. Sebab kita tahu waktu kita menyembah Tuhan, ada kuasa yang menguatkan pada sore hari ini. Yang setuju boleh katakan amin, saudara. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita mau lebih lagi menyembah. Kita akan mulai ibadah kita. Kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Hari ini kami datang Tuhan untuk mengucap syukur di hadapan Allah yang sungguh baik, Allah yang kami kenal dalam Tuhan Yesus. Lewat pimpinan-Mu ya Roh Kudus, kami boleh merasakan, kami boleh melihat, kami telah merasakan betul Tuhan Yesus. Hari lepas hari, Tuhan tidak pernah tinggalkan setiap kami. Kami mengucap syukur, hari ini kami mau Tuhan memuliakan Engkau, meninggikan Tuhan Yesus, Allah dan Juru Selamat setiap kami. Berkati Tuhan, siapapun kami yang menyembah, yang hadir di tempat ini, bahkan siapapun kami yang menyembah secara live streaming, kami berdoa, kuasa-Mu tidak pernah terbatas. Kuasa-Mu sanggup memulihkan kehidupan kami. Kuasa-Mu sanggup Tuhan membalut setiap luka-luka kami Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah hari ini terima kekuatan yang baru. Dan hari ini Tuhan Yesus kami percaya kemenangan Tuhan sediakan bagi kami yang mengandalkan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini sama seperti di sorga. Dalam nama Yesus, sama-sama umat Allah kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita, saudara. Kembali angkat tanganmu tinggi sama-sama, saudara. Mulia, mulia bagi anak domba. Dipuji yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita, saudara. Kembali katakan mulia, mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Katakan sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, Allah yang duduk, Engkau yang bertahta Tuhan, dan yang akan
atas semua yang di bumi. Mari bangkit beri bersama-sama jemaat Ibadah. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah atas semua yang di bumi. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu gereja di Berias, muliakan Tuhan. Sadarilah Dialah Tuhan yang baik. Hati kami buat Engkau Tuhan Yesus. Kami katakan dengan sungguh Tuhan, haleluya. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang. Angkat tanganmu tinggi sama-sama saudara. Sebab Engkau hanya Tuhan Yesus yang layak kami puji apapun yang terjadi. Bertahtalah Tuhan, berkuasalah. Kami mau menikmati lebih lagi Tuhan. Anugerah-Mu melimpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lebih keras lagi sama-sama. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mari bersama-sama sama Tuhan. Oh, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, Allah yang duduk bertahta di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi, atas semuanya, atas semua yang di bumi. Beri tepuk tangan sorak-sorai, kemuliaan bagi Tuhan Yesus, haleluya. Oh, terpujilah Tuhan, nama-Mu indah, Yesus Kaulah Raja. Oh,
bermesbah di hadapan Tuhan. Kembalikan yang terbaik kepada Tuhan Yesus, saudara. Kami singkirkan setiap kebanggaan kami. Kami singkirkan sejenak segala apapun yang menghambat kami menyembah di dalam roh dan kebenaran, di dalam ketulusan hati ini Tuhan. Kami angkat tangan kami tinggi sungguh untuk Raja kami, Yesus Kristus Tuhan. Angkat tanganmu, mari umat Tuhan, sambil berdoa, sambil berharap sama Yesus. Terjadilah kuasa-Mu Tuhan sore hari. Amin. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Hallelujah. Oh my God, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Siapa berengkau sore hari ini? Declare hanya Yesus yang puji aku. Haleluya. Mari dengan segenap hati jemaat Iberias kita mau katakan, bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord. Terpujilah Tuhan, amin. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Mari dengan segenap jiwa kita, saudara. Bless the Lord, come on. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Kita sama-sama. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Angkat tanganmu saudara sama-sama. Pujilah Dia. Sing like never before. Lebih keras lagi. Umat Tuhan yang diberkati selama hidupnya, katakan bersama-sama, bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never. Terima berkat Tuhan sore hari ini. Bukan karena kekuatanmu, tapi karena Yesus yang berkuasa dalam hidup kita, saudara. Amin. Bersama-sama katakan, bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name.
Engkau Tuhan Yesus dulu sekarang sampai selama-lamanya. Dari hati kami yang telah ditebus, dari hati kami yang betul-betul percaya hidup kami berarti, hidup kami berharga, karena Tuhan yang dari sorga telah datang bagi kami yang berdosa. Terpujilah Engkau Tuhan, Engkau yang diberkati, Engkau yang termulia sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya, sama-sama katakan amin. Kita kasih tepuk tangan sama-sama sore hari ini buat Tuhan Yesus. Boleh kasih salam kanan kiri depan belakangmu, umat Tuhan. Sore hari ini kasih senyum yang terbaik. Katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Haleluya. Kita bersukacita, kita puji nama Tuhan Yesus. Satu suara kita bernyanyi buat Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan umat Tuhan di atas kepala kita. Bagi nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama. Tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Lambaikan tangan kita sama-sama. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluarga Allah, cinta keluarga Allah. Kembali kita bernyanyi buat Tuhan Yesus dengan hati bersuka. Sama-sama gereja Tiberias Indonesia. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatiku seperti hatiku, sebab engkau saudaraku, engkau saudariku. Lambaikan tinggi tanganmu sama-sama. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluarga Allah, lebih dari keluarga. Dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Tuhan Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluarga Allah, cinta keluarga Allah. Yang bersuka cita boleh kasih tepuk tangan di atas kepala kita buat Tuhan Yesus. Yang mau memuji nama Tuhan lebih lagi, yang mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan lebih lagi, kasih tepuk tangan di atas kepala kita umat Tuhan. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Di atas kepalamu bersuka. Sekarang bersuka. Sama-sama. Kita menari bernyanyi buat Tuhan Yesus. Katakan hari ini
Jadikan Tuhan bagi setiap kita. Mari kita bersuka dalam Tuhan. Dengan sukacitamu, pujian syukur buat Tuhan Yesus. Di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, kita bersuka cita, bersuka cita. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita. Lebih lagi banggakan sama-sama dengan hati bersuka. Hari ini katakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini, hari ini hari yang telah dijadikan. Mari kita bersuka cita di hadapan Tuhan Yesus. Sambil kasih tepuk tangan di atas kepala kita sama-sama. Sebab sukacitanya Tuhan Yesus, Tuhan nyatakan bagi setiap kita. Lebih lagi sama-sama. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka. Bersuka, bersuka dalam sekarang bersuka, bersuka cinta sekarang bersuka, sekarang dengan iman kepada sekarang bersuka, bersuka cinta. Kita boleh berikan tepuk tangan sekali yang luar biasa bagi Tuhan Yesus pada sore hari ini. Mari bersama-sama kembali dudukkan hati kita pada sore hari, kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan Yesus. Sungguh kami kagum akan perbuatan Tuhan bagi setiap kehidupan kami. Sampai hari ini kami ada semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan Yesus. Pada sore hari ini Tuhan Yesus, biar nama Tuhan yang dimuliakan, biar Tuhan Yesus yang bertata di atas pujian penyembahan kami. Dimanapun umat Tuhan berada, kami sungguh percaya hadirat-Mu nyata bagi setiap kami, melawat setiap kami, menjamah setiap kami, menjangkau setiap kami, membaharui setiap kami. Ini hati kami Tuhan Yesus, ini hidup kami. Baharui setiap kami, segarkan jiwa kami, segarkan roh kami di dalam hadirat-Mu pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami renungkan kebaikan-Mu, kami renungkan kesetiaan-Mu, kami ingat perbuatan Tuhan, kami ingat pertolongan Tuhan sepanjang hidup kami sampai hari ini. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan.
ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia. Yang merasakan kebaikan Tuhan, sama-sama naikkan subah kita bagi Tuhan Yesus. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kita berikan tepuk tangan saudara-saudara yang terbaik bagi Tuhan Yesus pada sore hari ini. Bersama-sama. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami. Kita percaya kasih Tuhan bagi setiap kita. Kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Sama-sama Somaria. Ku kagum hormat
sama-sama. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus Raja di atas. Dengan bangga sama-sama kita sembah Tuhan Raja. Sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak, hanya Kau terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus Raja di atas segala. Sebab Kau layak terima pujian. Hanya Yesus yang layak terima pujian selama-lamanya. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus Raja di atas segala raja. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan sama-sama. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus Raja. Sekali lagi bersama-sama, sekali lagi dengan hati penuh syukur. Sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Kita berikan tepuk tangan lebih dahsyat lagi bagi Tuhan. Sama-sama kita boleh sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena segala pujian kami, segala hormat kemuliaan hanya layak bagi Tuhan Raja kami, yang menjaga setiap kami, melindungi setiap kami, menolong, memberkati Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang mengucap syukur, yang disayang Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Silakan kembali duduk. Setiap jemaat kasih Tuhan pada sore hari kita mengucap syukur telah memuji dan menjamah nama Tuhan terlebih dahulu. Bersama-sama mari kita saksikan itu video highlight dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Selamat menyaksikan. Selama kita hidup di dunia ini, hidup kita akan selalu dipenuhi dengan berbagai macam perjuangan hidup. Pencobaan bukanlah sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Bisa saja dipakai Tuhan pencobaan itu atau masalah itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Hidup kita memang perlu terkadang untuk melewati proses demi proses pergumulan dalam menghadapi setiap tangan, sehingga kita menjadi seorang pribadi yang semakin dewasa di dalam Tuhan. Apapun yang kita hadapi, tetaplah kita percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi apa yang harus kita mengerti di dalam menghadapi hidup ini ya. Kita jangan menyerah dalam hidup ini sampai akhir. Fokuskan tujuan dan pandangan kita kepada Yesus dan kebenarannya, karena kita masih berjuang mengelola sebaik-baiknya bagian kita di dunia ini dan tetap setia sampai akhir. Kemudian pandang selalu kepada kekekalan, pikirkan perkara-perkara yang di atas, lakukan apapun untuk kekekalan. Kita hidup suci ya, kita pandang selalu kepada kekekalan dan kemudian kita hidup suci dan selalu menjadi pelaku firman yang adalah kunci hidup berkemenangan.
Sebab target Allah bagi kita bukan pada dunia, tetapi kita akan bersama-sama dengan Allah di dalam Yesus di kerajaan sorga selama-lamanya. Dan hidup kita adalah untuk memuliakan dan meninggikan Tuhan Yesus. Muliakan Tuhan Yesus melalui setiap perbuatan kita dimanapun, dengan kehidupan, dengan hidup sesuai firman Tuhan. Sebab kekristenan adalah tentang pertumbuhan rohani dan hidup yang berbuah. Puji nama Tuhan saudara, video lengkap dari Khotbah Ibu Gembala Sidang, saudara bisa saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Dan pada sore hari ini, terlebih dahulu saya akan bacakan buat setiap jemaat Tuhan yang beribadah di sore hari ini saudara, yaitu suara gembala buat setiap kita, dari yang terkasih Ibu Gembala Sidang, Ibu Pendeta, dan Hati Pariaji. Dengan tema yaitu tujuan Tuhan Yesus naik ke sorga. Yang pertama doa pembukaan Tuhan Yesus, kami bersyukur memperingati HUT Tiberias Ministry yang ke-37 tahun. Terima kasih Tuhan, Engkau telah berkenan menyertai perjalanan ibadah Minggu Tiberias sejak tanggal 22 Mei 1988 sampai dengan saat ini. Kiranya kasih, kuasa dan mujizat Tuhan Yesus terus menyertai setiap ibadah gereja Tiberias sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kami juga bersyukur merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Doa kami agar kami semua jemaat Tiberias selalu berjaga-jaga hidup kudus dan selalu hidup dalam pertobatan untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali, agar kami semua diundang pesta di kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Topik kedua, tujuan Tuhan Yesus naik ke sorga. Tuhan Yesus telah naik ke sorga dan kita diingatkan untuk mencari kekekalan dalam hidup seturut firman Tuhan. Berikut ini tujuan Tuhan Yesus naik ke sorga. Yang pertama, Tuhan Yesus akan datang segera. Lukas 24 ayat 50 hingga 53, dan juga di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 6 hingga 11. Tuhan Yesus sudah naik ke sorga. Suatu hari kelak Dia akan datang kembali. Tanda-tandanya sudah banyak terjadi dan banyak nubuatan yang sudah digenapi. Percayalah, Dia akan segera datang kembali untuk menjemput saudara dan saya. Itu sebabnya kita harus senantiasa berjaga-jaga, hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan dan hidup dalam kekudusan, sehingga kapanpun Tuhan Yesus datang, saudara dan saya siap dijemput untuk pesta di kerajaan sorga. Yang kedua, jangan pernah berhenti mencari Tuhan. Kisah Para Rasul 1 ayat 11, orang-orang yang akan bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus adalah orang-orang yang tidak pernah berhenti mencari Tuhan, tidak pernah berhenti hidup kudus, tidak pernah berhenti untuk berdoa, dan tidak pernah berhenti berharap kepadanya. Karena di dalam Tuhan Yesus, pengharapan kita tidak akan pernah mengecewakan. Teruslah mencari Tuhan dan selalu rendah hati dalam hidup ini. Yang ketiga, Tuhan Yesus memberikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Dalam Yohanes 14 ayat 16, sebelum naik ke sorga, Tuhan Yesus telah mengingatkan bahwa Dia tidak akan membiarkan murid-muridnya sendirian. Tuhan Yesus memberikan satu pribadi penolong, yaitu Roh Kudus. Dia tahu kebutuhan kita, Dia curahkan Roh-Nya sendiri untuk menjadi penolong untuk kita semua. Roh Kudus itu omnipresent, artinya maha hadir, sehingga dimanapun kita berada, Tuhan sanggup untuk menolong kita. Roh Kudus adalah Roh Tuhan Yesus sendiri, dan kita perlu Roh Kudus dalam hidup ini. Tanpa Roh Kudus, kita tidak dapat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau mengendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14 hingga 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikian suara gembala,
Kasih lu tepuk tangan yang paling terbaik buat Tuhan Yesus. Untuk kesempatan yang luar biasa, setiap kita boleh dengar pesan Tuhan melalui suara gembala yang telah diberitakan di tempat ini. Puji Tuhan, kita akan dengar firman Tuhan. Untuk itu mari buka hati, kita percaya kita pasti akan diberkati dan kita akan pasti menjawab yang terbaik, mendapatkan jawaban yang terbaik dari Tuhan Yesus. Sama-sama saudara, satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk hari yang baik ini. Kami boleh datang beribadah, kami boleh datang menikmati kasih Tuhan, kami boleh datang merasakan lawatan Tuhan yang ajaib sungguh Tuhan jadikan bagi setiap kami yang menyembah. Terima kasih Roh Kudus, Engkaulah Allah, Engkaulah Sang Penolong yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami sadari bahwa apapun yang kami mau lakukan besok, apapun yang kami mau lakukan dalam hidup ini, kami butuh firman-Mu ya Bapa. Kami sebab itu kami datang dengan kerendahan hati untuk boleh menerima kebenaran firman Tuhan, otoritas dari sorga, untuk boleh bertahta berkuasa dalam kehidupan setiap orang percaya di tempat ini. Kami buka hati Tuhan, ajar kami Roh Kudus, mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Semuanya mengerjakan perkara-perkara yang ajaib, dan Tuhan pasti nyatakan dalam hidup setiap orang percaya. Dengan kerelaan kami datang, dengan hati yang menyembah, dengan hati yang mengasihi, kami sambut firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Angkat tanganmu sama-sama saudara. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembah-Mu Yesus. Katakan ku sanjung, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Kami datang umat-Mu Tuhan untuk menyatakan, dan ku datang menyembah-Mu Yesus. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Mari jemaat Tuhan katakan, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Haleluya. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Kami datang dan ku datang menyembah-Mu Yesus. Mari umat Allah, angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan Yesus sambil kita bernyanyi bersama-sama. Ku sanjung. Mari bangkit berdiri bersama-sama umat Tuhan. Angkat tanganmu bersama-sama, katakan haleluya. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Kami datang Tuhan dan ku datang menyembah-Mu Yesus. Kasih tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Kita bersama-sama katakan, ku sanjung
Kau di tempat ini, sebab Engkau imam besar agung. Ku sanjung Allahku, Kau lebih dari yang lain. Kami datang dan amin Tuhan, menyembah-Mu Yesus. Katakan, ku sanjung Tuhan kami. Oh, ku sanjung Kau di tempat ini, sebab Engkau imam besar agung. Ku sanjung, amin, Kau lebih dari yang lain. Kau yang ku sembah dan ku datang menyembah-Mu Yesus. Bersama-sama lebih keras lagi, ku sanjung Allah kami. Ku sanjung Kau di tempat ini, sebab Engkau imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Kami datang untuk menyembah Sang Raja, haleluya, Yesus. Mari dengan iman bersama-sama kita mau katakan, ku sanjung, ku sanjung Kau di tempat ini, sebab Engkau. Kita sambut firman Tuhan dengan hati yang terbuka. Mari jemaat Tiberias, ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Oh, ku datang menyembah-Mu Yesus. Mari bersama-sama ku sanjung. Katakan, oh, ku sanjung Kau di tempat ini, sebab Engkau imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembah-Mu Yesus. Kita bersatu dalam doa. Tidak putus-putusnya kami mengucap syukur atas setiap anugerah Tuhan. Hidup adalah anugerah, hidup adalah karena kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Tiba saatnya kami mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Firman Tuhan yang membangkitkan iman dan pengharapan kami. Melalui tubuh darah Yesus, sembuhkan yang sakit Tuhan. Dan berikan kelegaan kepada kami yang berbeban berat. Kami mengucap syukur yang siap diberkati oleh firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, haleluya. Ada Shalom Tiberias. Apa kabar Bapak Ibu semua? Luar biasa, senang bisa bertemu kembali dalam ibadah hari Minggu Raya ya di Tiberias Bekasi Town Square. Tidak terasa kita sudah masuk di minggu yang terakhir ya, di bulan Mei. Waktu ini berjalan dengan sangat cepat ya. Doa saya Bapak Ibu semua sehat-sehat, amin ya. Diberkati terus ya dalam pekerjaannya. Jangan lupa hari Kamis itu hari kenaikan Tuhan Yesus, libur nasional.
Jadi ada ibadah ya di Tiberias seperti hari Minggu. Jadi Bapak Ibu boleh cek website ya, jadwal-jadwal gereja Tiberias. Itu saja pengumumannya. Oke, kita langsung masuk dalam firman Tuhan. Bisa dikeluarkan temanya pada hari ini. Judulnya adalah mengapa Tuhan mengizinkan. Ya, mengapa Tuhan mengizinkan. Kita lihat dari Ayub ya, kita belajar dari Ayub. Ya, Ayub 23 ayatnya yang ke-10. Ayub 23 ayatnya yang ke-10. Silakan Pak. Ayub 23 ayatnya yang ke-10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Oke. Apa maksud dari ayat ini? Ayub percaya bahwa ujian dari Tuhan bukan untuk menghancurkan, tapi untuk memurnikan. Tuhan tahu jalan hidup kita dan tidak ada penderitaan yang sia-sia. Bapak Ibu, Ayub terkenal ya di dalam Alkitab yang kita baca. Bapak Ibu tahu Ayub itu bukan orang yang macam-macam hidupnya. Ayub itu orang yang suci kudus, Ayub itu orang yang saleh. Tetapi di dalam kesalehannya itu Bapak Ibu, Tuhan tetap akan menguji dia. Iblis datang kepada Tuhan dan minta izin. Untuk apa? Untuk membuat penderitaan dalam hidup Ayub. Ya, dan dalam izin Tuhan itu mengatakan kau boleh membuat menderita hambaku Ayub yang saleh ini, tetapi jangan kau bikin mati. Nah, ketika saya baca ayat ini Bapak Ibu, saya merenungkan ya bahwa inilah hebatnya Tuhan kita. Tuhan bukan hanya memberkati Bapak Ibu dan saya. Kalau kekristenan hanya difokuskan berkat, salah. Kekristenan kita diberkati itu salah satunya bonus yang Tuhan tambahkan bagi Bapak Ibu dan saya yang cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tapi level di atas berkat itu adalah apa? Ketika Tuhan menguji Bapak Ibu dan saya, ketika Tuhan memproses Bapak Ibu dan saya, kita siap gak? Ya, Ayub mengatakan, karena Tuhan tahu jalan hidupku, ketika dia menguji aku akan timbul seperti emas. Ayub menyadari bahwa penderitaan-penderitaan yang dia hadapi, yang dia alami, itu bukan penderitaan yang ingin menghancurkan hidupnya Ayub. Kan kita kan sering salah persepsi ya Bapak Ibu ya. Tuhan, kenapa kok ini terjadi? Kenapa kok ini terjadi? Ya, di BCP kemarin khotbah saya tentang satu jiwa berharga di hadapan Tuhan. Saya katakan banyak orang yang karena doanya nggak dijawab Tuhan, karena banyak tantangan dalam kesulitan, akhirnya mereka ngambek sama Tuhan, mereka nggak mau lagi ke gereja. Saya katakan, apa dasarnya engkau kok ngambek sama Tuhan? Ya, apa dasarnya kau nggak mau lagi menyembah Tuhan? Apa dasarnya kau nggak lagi berdoa, nggak lagi ibadah? Cuma gara-gara doa belum dijawab, cuma gara-gara mungkin suami DPHK, cuma gara-gara ada sakit penyakit, ya dia minta kesembuhan belum Tuhan jawab. Kenapa kok bisa begitu? Padahal kalau Bapak Ibu baca Alkitab, kita diurapi, ada Roh Kudus yang memberikan kita hikmat. Alkitab mengatakan kalau memang belum waktunya, ya Tuhan tidak bergerak. Ya, kan hari Kamis kemarin saya kasih contoh, waktu di perkawinan di Kana, anggur habis, mereka berteriak, Ibu Maria, ibunya Yesus, tolonglah, kasih tahu kepada Yesus, anggur kita habis. Kan kalau kita berpikir sederhana, ada ibunya Yesus, ibu Yesus tinggal bilang, Yesus tolong bikin dong mujizat. Saya percaya kalau kita mikir secara sederhana, pasti Yesus akan melakukan apa yang perintah dari orang tuanya. Tapi kan Yesus mengatakan apa? Waktuku belum tiba, Bu. Waktuku belum tiba. Jadi kalau memang waktunya belum tiba, ya tidak terjadi mujizat. Jadi saya katakan, kalau ada orang Kristen karena waktunya Tuhan belum tiba, dia ngambek, waduh kasihan. Ya, makanya ketika Tuhan proses kita, ya pengetahuan kita akan firman Tuhan harus benar. Supaya apa? Supaya kita tidak salah tafsir. Supaya kita tidak salah persepsi apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Manusia bisa bikin rencana yang buruk sama kita, tetapi Tuhan, selama saya baca Alkitab dari kitab Kejadian sampai Wahyu, saya tidak pernah menemukan rencana Tuhan jahat bagi yang mengasihi Dia. Saya tidak pernah menemukan rancangan Tuhan menghancurkan hidup manusia. Alkitab mengatakan bagi dia yang mengasihi, bagi kita yang mengasihi Tuhan, segala sesuatu yang buruk bisa Tuhan rubah menjadi yang baik bagi yang mengasihi Tuhan. Pertanyaannya adalah apa? Jemaat Betos, kita ini mengasihi Tuhan atau tidak? Kalau dibilang kita mengasihi Tuhan,
kalau Tuhan menguji kita, ya jangan protes. Orang tua mana yang gak menguji anaknya? Orang tua mana yang gak mendidik anaknya? Kadang ya orang tua mendidik, ada rotan di balik pintunya. Kalau nakal, mohon maaf ya, bokongnya dipecut sama orang tuanya. Ya, orang tua mana yang gak pernah pecut bokong anaknya? Ya, Alkitab mengatakan barang siapa yang kukasih akan kuhajar. Ketika Tuhan menghajar, itu bukan berarti Tuhan ingin menghancurkan, tetapi apa? Adanya didikan. Orang tua mana yang gak memberikan didikan? Kadang ada sanksi. Anak pulang malam, naik mobil kebut-kebutan, dipercaya. Kata bapaknya, oh kamu aku kasih kepercayaan, kok bawa mobil kebut-kebutan. Ditahan setahun. Mobilnya gak boleh pakai mobil. Pulang pergi sekolah, naik angkot. Kalau perlu naik delman. Naik delman istimewa, aku duduk di muka. Mungkin kan anaknya bilang, duh papi kok jahat banget kok, aku suruh jalan kaki. Tapi bagi yang belum mengerti mungkin mengatakan orang tuanya jahat. Tapi bagi kami sebagai orang tua, bagi bapak ibu, itu mendidik anak supaya bertanggung jawab. Jadi Ayub ketika mengalami penderitaan, dia tidak protes sama Tuhan. Tuhan kenapa begini? Tuhan kenapa begitu? Engkau jahat, aku ngambek ke gereja. Tidak, Ayub tidak mengatakan seperti itu. Tapi apa yang Ayub katakan? Kalau Tuhan, karena ia tahu jalan hidupku, kalau dia menguji aku, kalau dia ngetes aku akan timbul seperti emas. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu dan saya sedang mengalami penderitaan dalam tanda kutip, masalah yang datang silih berganti, atas seizin Tuhan bersukacitalah. Karena di situ Tuhan sedang bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Itu dia ya. Makanya saya katakan bisa dikeluarkan lagi quote-nya tadi. Ayub percaya bahwa ujian dari Tuhan bukan untuk menghancurkan. Ya ini di garis bawahi ya. Tapi untuk memurnikan. Tuhan tahu jalan hidup kita dan tidak ada penderitaan yang sia-sia. Itu dia. Oke, kita langsung masuk dalam pertanyaan. Nah, belajar dari Alkitab, mengapa Tuhan izinkan orang benar mengalami penderitaan? Ya, kita adalah orang-orang benarnya Tuhan yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Tapi kenapa Tuhan izinkan ada penderitaan? Yang pertama, ya untuk menyaring dan memurnikan iman. Ya, untuk menyaring dan memurnikan iman. Yuk kita lihat ayatnya 1 Petrus 1, 6 sampai 7. Silakan Pak. 1 Petrus 1 ayatnya ke-6 sampai ke-7. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Oke, apa maksud dari ayat ini? Tuhan tidak membiarkan ujian untuk menjatuhkan, ya. Tetapi untuk memurnikan dan menguatkan iman kita. Dunia memberikan respon ketika Bapak Ibu dan saya sedang ada dalam penderitaan. Mereka berduka. Dunia itu berbicara ada penderitaan, berduka cita. Tetapi kalau Bapak Ibu baca 1 Petrus ini, Alkitab mengatakan bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang kamu sedang berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Jadi dunia mengatakan ketika dalam pencobaan berduka cita, tetapi Bapak Ibu dan saya ketika ada dalam pencobaan, Petrus mengajarkan bergembiralah. Ya, apa alasannya kita bergembira ketika masuk dalam pencobaan? Ayat yang ke-7, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Ya, kita sebagai orang Kristen Bapak Ibu bukan dilihat dari kalung salib kita. Ya Pak, saya mau ke Israel Pak, saya mau beli kalung salib di Tel Aviv. Oh mantap, harganya 10 juta, berlian Pak. Wih haleluya. Tetapi waktu kita pakai kalung salib berlian yang kita beli di Israel sana, pertanyaannya adalah apakah kuat imannya? Ya Pak, saya Natal, saya mau beli pohon Natal, puji Tuhan. Pohon Natalnya setinggi Monas Pak. Oh haleluya, pohon Natal setinggi Monas. Ada yang pohon Natal setinggi Monas di rumahnya? Nggak ada kan? Kita mau nggak ada pohon Natal, mau pasang pohon Natal atau enggak, bagi Tuhan nggak ada masalah. Yang penting ada nastar di rumah, yang penting ada nastar di rumah. Ya, kalau pohon Natal nggak ada ya nggak masalah juga. Kalau di halaman kita ada
pohon apa sih? Pohon apa namanya itu? Pohon cemara ya tinggal kita tulis aja Merry Christmas, tempelan-tempelan. Tapi yang penting kalau ada tamu, nastar selalu ada. Kue salju ya itu boleh lah, ya kan? Ya bagi Tuhan kalau nggak ada pernak-pernik Merry Christmas, Natal nggak ada masalah. Karena apa? Karena itu bukan yang Tuhan cari. Ya, Paulus mendamaikan orang Yahudi, orang Yunani. Menurut orang Yahudi, anak 8 hari harus disunat. Tapi Yunani mengatakan ngapain disunat? Oh ribut. Menurut ini menurut. Kata Paulus mau disunat atau enggak? Tuhan nggak peduli. Bukan itu yang Tuhan lihat. Tetapi apa? Ketika Bapak Ibu dan saya sedang menghadapi tantangan, dimurnikan imanmu. Bisa enggak? Kuat enggak? Nyampe enggak sampai finish dalam perjalanan iman kita? Ya, Bapak Ibu kan kita masih hidup nih, kita belum mati. Pertanyaannya, pernah nggak kita tanya dalam diri kita sendiri, Tuhan saya sampai nggak dalam perjalanan iman saya sampai garis finish? Kuat nggak saya sebagai orang Kristen? Saya nanti tinggalkan Yesus nggak? Saya jadi orang Kristen yang murtad nggak? Saya menjadi orang yang menyangkal Yesus nggak? Karena apa? Karena hal itu bisa terjadi dalam hidup kita kalau kita tidak berjaga-jaga dan berdoa di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Ya. Saya yakin Bapak Ibu Petrus gak pernah punya pikiran menyangkal Yesus 3 kali. Ya. Tetapi lihat Bapak Ibu ya, sekuat Petrus orang dalamnya Yesus yang setiap hari dengan Yesus dia bisa jatuh juga. Ya kenapa? Karena dia tidak berjaga-jaga. Murid Yesus di Taman Getsemani ditegur sama Tuhan. Ya kenapa kalian tidur? Kenapa kalian tidak berjaga-jaga dan berdoa? Iman harus dijaga, iman harus diproteksi Bapak Ibu. Dengan apa? Dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena menghadapi masalah bukan otot yang digunakan. Ya, orang berjam-jam di gym, bahkan sekarang ada gym yang buka 24 jam, bener gak? Kalau Bapak Ibu datang ke daerah Tebet tuh, Tebet, Jakarta Selatan, yang depan-depan distro jual-jual baju itu ada 24 jam tempat gym. Kalau nggak salah di Pekayon juga ada deh. Tempat gym 24 jam. Orang mau jam 2 pagi nge-gym ada, bisa loh. Jam 3 pagi mungkin dia lagi pusing mikirin pacar, gue nge-gym dimakan tuh barbel. Ya kan? Tapi bukan otot itu menghadapi akhir zaman. Pak, engkau di PHK, istri nggak mungkin. Bah, tenang Pak, aku punya otot, kamu tenang aja. Gak mungkin istri jualin otot untuk kasih tenang sama suaminya yang sedang di PHK. Apa yang istri yang benar adalah apa? Aku punya iman, kamu nanti akan dapat pekerjaan yang baru. Apa yang dikatakan? Aku punya iman, bukan aku punya otot. Bukan berarti kita nggak olahraga, bukan berarti kita nggak Pak saya berarti nggak boleh nge-gym lagi, yang nge-gym aja. Kita harus mengerti bahwa tapi suasana yang sulit ini bukan otot daging yang dihajar, tapi mental kita yang dihajar di masa-masa sukar ini. Berapa banyak orang yang mau bunuh diri karena stres? Berapa banyak orang yang datang ke dokter, ke psikiater, ke rumah sakit jiwa. Kenapa? Bu dokter, aku sudah tidak sanggup lagi menghadapi tantangan kehidupan. Begitu berat masalah ini. Tapi kalau Bapak Ibu dan saya punya iman, tepat pada waktunya iman Bapak Ibu akan berbuah dan akan tergenapilah setiap janji Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, Tuhan mencari iman. Ayat yang ke-7. Ya, membuktikan kemurnian imanmu jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Ya, nanti ketika Yesus datang kedua kali, dunia chaos Bapak Ibu. Dunia chaos, berantakan, perang, hidup sulit dan sebagainya. Nanti yang Tuhan cari bukan, adakah rumah di Sumarekon? Enggak ada, Tuhan nggak tanya itu. Adakah yang tabungannya di atas 1 miliar? Tuhan nggak tanya itu. Adakah yang punya investasi Bitcoin? Tuhan nggak tanya itu. Ada yang punya tanah 2000 meter di Cikarang? Nggak ada. Tapi yang Tuhan tanya adalah, adakah iman kujumpai di bumi? Hanya iman. Kenapa? Hanya orang-orang yang punya imanlah yang bertahan ketika menghadapi masa-masa sukar. Makanya jangan nganggap enteng iman. Bapak Ibu dan saya diciptakan segambar dan serupa dengan Allah dan ada iman. Walaupun iman kita sebesar biji sesawi, tapi Alkitab mengatakan bisa memindahkan gunung.
Ya, apa yang didapatkan kalau kita beriman? Setia sama Tuhan Yesus. Wow, haleluya. Ya, bisa dikeluarkan ayat yang ke-7. Sehingga kamu memperoleh, yuk boleh ditolong? Ya. Sehingga kamu memperoleh pujian-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi ketika Yesus datang kedua kali, malaikat berlaksa-laksa di samping kiri kanan Yesus. Yesus tanya, malaikat, ada orang Kristen yang punya tetap setia imannya? Ada, bawa mereka di depan aku. Aku akan memberikan pujian, aku akan memberikan kemuliaan, dan aku akan memberikan kehormatan bagi dia. Yang ngomong Yesus. Saya baca ayat ini merinding loh Bapak Ibu. Tiba-tiba Tuhan, malaikat panggil Alexander Simanjuntak. Wih, bangga juga kita ya kan. Ya Tuhan, aku melihat imanmu luar biasa. Padahal Tuhan udah jatuh bangun, ini kita punya iman. Gak masalah iman jatuh bangun, yang penting tetap setia, tetap sampai garis finish. Bapak Ibu lihat pelari-pelari, mereka juga jatuh bangun juga, tapi yang penting sampai finish. Iya kan? Tiba-tiba kita dipanggil, Alexander Simanjuntak. Iya Tuhan, aku memuji Engkau, imanmu dahsyat. Aku memberikan kemuliaan dan aku memberikan kehormatan untukmu di samping aku. Wih, kita aja disuruh berdiri di samping gembala sidang kita, Pak Pareji dulu. Kita senangnya minta ampun dulu di Sarbini. Wih, perjamuan kudus bareng gembala sidang nih. Wih, kita deg-degan mengucap syukur, apalagi berdiri di samping Tuhan Yesus. Kenapa? Tuhan gak lihat mobil kita apa, rumah kita apa. Enggak, Tuhan gak lihat tabungan kita di BCA berapa. Enggak penting bagi Tuhan itu. Tapi yang Tuhan lihat, adakah iman kujumpai di bumi. Kuat ya, dimurnikan sama Tuhan ya. Ini muka kayak sakit gigi semua lah. Mohon maaf Bapak Ibu, keras ini. Karena ini akhir zaman. Ya, masa sukar sedang terjadi. Ribuan orang di PHK. Saya harus memberikan pengharapan bagi ibu-ibu yang suaminya di PHK. Bu, punya iman ya. Ya, doakan terus suami ya, biar dapat pekerjaan yang baru. Saya lagi sama istri hari Kamis ya. Anak saya beres pentas di Penabur di kota wisata. Anak mau makan es krim. Ya udah, ayo. Karena bagus kan dramanya. Ya saya, papi aku bagus kan? Ya, dia pengen kasih surprise buat. Dia pengen saya kasih surprise sama dia. Ya udah, ayo. Mau apa? Es krim. Ya udah. Makan kita es krim di Living Words itu kota wisata. Lagi nunggu nih es krim. Anak saya pesan es krim coklat agak lama lah, 15 menit. Ada satu jemaat Tiberias Boston muncul. Shalom Pak Alek. Wih, dia pakai jaket Gojek gitu. Dia minta foto, dilepas jaket Gojeknya. Kita foto berdua. Cekrek gitu. Ya. Tapi yang sedih dia bilang gini, Pak, sampai hari ini belum dapat kerja Pak. Gimana Bapak Ibu? Saya sebagai hamba Tuhan, masa bilang, ya haleluya dong, gak kayak gitu juga Bapak Ibu ya kan. Suwe, gak gitu juga kan. Tapi saya membangkitkan imannya, karena hanya iman yang bisa melewati badai. Pak, bangkitkan iman Bapak, tetap berjuang, tepat pada waktunya, Bapak akan dapat pekerjaan yang baru. Itu iman. Ya, makanya hari ini, siapapun yang sulit, tetap beriman. Siapapun yang sakit, tetap beriman. Siapapun anak muda yang mencari pekerjaan, udah belum dapat, tetap beriman. Tetap berjuang. Ya, orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa orang benar ya tetap mengalami penderitaan, ya tetap diizinkan Tuhan mengalami penderitaan. Yang kedua, ini dia. Untuk mengajar kita berserah, bukan bergantung kepada diri sendiri. Ya, berserah ya, bukan bergantung kepada diri sendiri. 2 Korintus 1 ayatnya yang ke-9. Silakan Pak. 2 Korintus 1 ayatnya yang ke-9. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Oke, apa maksud dari kalimat ini, dari ayat ini? Penderitaan menyingkap bahwa kekuatan kita terbatas, ya. Dan hanya Tuhan yang jadi sandaran sejati. Kenapa Tuhan tidak menciptakan kita kuasanya seperti Tuhan? Ya,
Tuhan hanya mengatakan menciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kenapa? Karena Tuhan maunya Bapak, Ibu, dan saya hanya bergantung kepada Dia. Satu pesan Paulus kepada jemaat di Korintus bahwa apa? Bahwa berbahaya kalau kita menaruh kepercayaan kepada diri kita sendiri. Percaya diri is oke, tetapi kalau terus mengandalkan kekuatan sendiri, Bapak, Ibu, dan saya akan terperangkap dengan satu karakter yang tidak disukai Tuhan. Apa itu? Kesombongan. Ya, kan dunia kan sekarang mengajarkan kesombongan. Wah, sombong. Dengan apa? Dengan teknologi yang canggih sekarang. Dunia sombong loh dengan teknologi. Satu negara bisa bikin matahari. Ya, saya tahu kita ada satu negara, Tiongkok, dia bikin matahari baru, ingin menandingi matahari ciptaan Tuhan. Ya nggak bakal bisa lah. Mau dia kirim pakai uranium, dia bikin pakai nuklir dengan tenaga super yang luar biasa, tetap namanya ciptaan teknologi tidak bisa namanya mengalahkan apa yang Tuhan ciptakan. Ya, kita harus menyadari itu, Bapak Ibu. Kenapa? Karena banyak orang Kristen terjebak dengan itu. Ya kan, menikmati teknologi, menikmati sekarang yang canggih-canggih, sehingga apa? Sehingga lupa untuk berserah kepada Tuhan. Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus, jangan mengandalkan kekuatan sendiri, jangan sombong kalian. Aku tahu kalian pintar, aku tahu kalian cerdas, tapi jangan terjebak dengan kekuatan sendiri. Aku tidak memilih mengandalkan kekuatan sendiri, tapi aku memilih mengandalkan Tuhan. Terus kata mereka, Tuhan yang bagaimana yang kau andalkan? Allahku adalah Allah yang bisa membangkitkan orang mati. Diam semua orang-orang itu. Teknologi bisa membangkitkan orang mati? Gak bisa. Cloning iya. Ya, benih binatang ini disatuin dengan benih binatang ini, jedar, jadilah binatang yang mukanya kayak setan, Bapak Ibu. Saya pernah tuh lihat ada profesor dari Jepang. Ya, asik dengan teknologi, pung. Dia ambil benih ini dari binatang ini, benih laki-laki dari binatang. Dia ambil benih dari binatang perempuan, disatuin, jadilah binatang yang sangat mengerikan. Tapi hidupnya cuma 20 hari. Ya, Tuhan, wah dia ambil debu, tong, kepala, telinga, muka, kaki, badan, tangan, kaki, hembus nafas. Alexander Simanjuntak. Dibuat lagi, tong, kepala, debu dari tanah, dihembuskan, agak putih sedikit. Marcel Sairang. Iyo Jo, iyo ngana, ya kan? Sairang kan orang Manado, Jo, iyo, iya kan? Dibikin lagi, tong, lebih langsing, lebih kalem, tong. Elfries Sirait, ya kan? Saya kalau sama Pak Elfries kan langsingan Pak Elfries daripada saya ya. Tapi kalau ganteng saya lah, ya kan? Iya kan? Tuhan menciptakan dahsyat, teng. Dihembuskan, jadilah Bapak Ibu. Ya. Saya kalau lagi dulu cek kandungan istri saya ya, saya suka tanya, kan dokternya bukan Manchester United Bapak Ibu ya kan, dokternya Manchester City, tahu ya, udah. Terus tiba-tiba sebulan nih, udah ada kecil kan di kandungan, tapi udah ada detak jantung, deg kan begitu kan kalau orang ngecek kehamilan kan, ada kantong, ada kecil, terus bulan kedua udah mulai gede, bulan ketiga udah mulai, nanti udah mulai 5-6 udah mulai kelihatan tuh tangannya, mukanya bagaimana kan begitu. Terus saya tanya sama dokter kalau menurut dokter begini bagaimana? Apa yang kesimpulan dokter bagaimana? Ilmu kedokteran, Pak Pendeta nggak bisa buat ini. Inilah kebesaran Tuhan. Tuh, makanya Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus, percuma lu ngandalin kekuatan lu sendiri. Andalkan Tuhan saja. Allah kita Allah yang membangkitkan orang mati. Yang dimana profesor sehebat apapun dari manapun gak bisa dia bangkitin orang mati. Hanya Yesus Bapak Ibu dan saya, hanya Yesus juru selamat Bapak Ibu dan saya yang bisa membangkitkan orang mati. Bahkan ketika dia mati, dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia mengalahkan kematian. Masih ragu lagi sama Tuhan? Jangan dong. Surrender sama Tuhan. Berserahlah kepada Tuhan. Kan ada lagunya kan, berserah
pada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Udah cukup. Saya nggak hafal selanjutnya Bapak Ibunya. Coba lihat. Keraguan apa yang sedang dihadapi hari ini? Saya tahu ada muka-muka yang ragu hari ini datang. Ketakutan apa yang sedang ibu-ibu hadapi? Ya, kecemasan apa Pak yang sedang bapak-bapak hadapi? Takut tiba-tiba nama bapak masuk yang akan di PHK kah? Ya, ibu-ibu cemas kenapa? Karena takut suaminya di PHK, perekonomian turun kah? Tuhan lebih besar dari ketakutan kita. Amin ya. Tuhan lebih besar dari kecemasan kita. Masalah kita boleh besar, tapi Tuhan kita lebih besar dari apapun. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, itu yang kedua. Jadi kenapa orang benar diizinkan menderita? Untuk mengajar kita berserah, bukan bergantung kepada diri sendiri. Itu yang kedua. Dan yang ketiga terakhir, ya apa maksud Tuhan orang benar mengalami penderitaan? Untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Ayub 42 ayatnya yang kelima. Silakan Pak. Ayub 42 ayatnya yang kelima. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oke, apa maksud dari ayat ini? Di balik semua kesakitan, Tuhan sedang membawa kita kepada perjumpaan pribadi dengannya. Ayub mengatakan, Ayub sering mendengar kesaksian tentang Tuhan. Ya, kata orang engkau begini, kata orang engkau begini, kata orang begitu. Makanya kalimat yang pertama adalah hanya dari kata orang saja aku mendengar Engkau. Ya, tetapi ketika Ayub mengalami penderitaan, Ayub tidak mendengar apa kata orang tentang Tuhan, tapi Ayub mengalami sendiri Tuhan di dalam penderitaannya. Ya, Tiberias kan adalah gereja yang setiap minggunya kasih kesaksian. Hari Rabu, Gading Nias, Pendeta Elfris yang khotbah memimpin kesaksian. GBK, Natal GBK 10-15 orang dibawa ke mimbar memberikan kesaksian lengkap dengan analisa dokter, hasil medical check up dan sebagainya. Saya waktu nonton itu saya bersuka cita. Sama kayak Bapak Ibu, aduh puji Tuhannya sembuh dari kanker, sembuh dari tumor, puji Tuhannya ada pemulihan ekonomi, puji Tuhannya suaminya bertobat. Saya percaya di dalam hati kita pasti ingin mengatakan begini, aduh Tuhan aku juga mau dong mengalami mujizat seperti mereka. Ya. Nah kalau mau mengalami mujizat seperti rekan-rekan kita, anak-anak Tuhan yang lain, ya mengenal Tuhan lebih dalam lagi dong. Makanya Tuhan izinkan ada penderitaan, Tuhan izinkan ada masalah. Kenapa? Karena kalau ada masalah pasti ada jalan keluar bersama Tuhan. Apa itu jalan keluar? Mujizat yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau nggak ada penderitaan, bagaimana kita mau mengenal Tuhan lebih dalam? Ya, kenyamanan membuat kita jauh dari Tuhan. Benar. Saya ingat banget dulu lagi nangadong hepeng bahasa Inggris ya Bapak Ibu. Wah, hidup keras, ibadah, kejar terus menteng Prada Pak Pariaji. Hari Rabu, Minggu Sarbini. Tuh saya sama pendeta Sahala Uta Barat tuh, patung-patungan. Salah, telepon saya, Lek, di mana lu? Di rumah Sarbini yuk. Ayo. Lu ada duit berapa Lek? 100.000. Lu lah sama. Patungan yuk Lek, ayo. Gocap-gocap buat bensin, ayo. Dulu belum masih premium ya, masih premium tuh, masih murah. 100.000 premium, setengah di atas dikit, masih bisa pulang. Pergi Bogor, Jakarta, Bogor. Dari mulai Bogor Barenang Siang sampai Uki nggak pakai AC. Dari Uki Sarbini baru pakai AC. Bayangin di tol kecepatan 120. Kecepatan tahu sendiri jalan tol Bapak Ibu ya kan. Kalau nggak pakai AC gimana itu? Ya tapi ya, yang penting cari Tuhan lah. Sampai Sarbini nggak dapat tempat duduk di bawah sini. Pendeta ngomong keringat kena semua. Terima kemuliaan. Ya pulang makan nasi goreng di belakang Atmajaya, dok pinggir jalan trotoar. Lah lapar lah makan di mana? Nasi goreng dok lah. Parkir mobil, parkir di trotoar duduk, nasi goreng 2 bang, 15.000 dulu. Telur dadar ya, acara yang banyak. Kerupuk boleh nambah.
Kata tukang nasi goreng, banyak maunya nih layak kita ini kan. Udah, yang penting kan kenyang, gizi nomor 2 Bapak Ibu ya kan. Yang penting kenyang sampai besok siang ya kan, gak makan-makan. Kerupuk banyak padahal kolesterol itu ya kan. Bodoh amat. Wah lagi sulit memang kalau cari Tuhan. Wah haleluya loh. Jam 4 pagi, selamat pagi Bapak. Wah. Itu kenapa? Lihat ATM saldo turut berduka cita Bapak Ibu ya kan. Coba kalau saldonya, haleluya, praise the Lord, kita surga bergema. Ya kan, janji Tuhan seperti fajar pagi hari. Oh, jam 4 pagi dibangunin sama Tuhan. Tuhan, nanti aja jam 7 pagi. Jam 7 dibangunin, Tuhan nanti jam 10. Jam 10 dibangunin, jam 5 sore Tuhan. Kata Tuhan, aku gak bangunin lagi deh. Karena apa? Udah nyaman. Hati-hati dengan kenyamanan ya. Diberkati gak salah. Tapi kalau terlena, bahaya. Ya, diberkatilah kau berlimpah-limpah, kata kayak doa Yabes. Diranya, wah, engkau memberkati aku sampai monyong-monyong, berlimpah-limpah. Berharap duit triliun ya kan. Wah, kekayaan Bill Gates transfer ke aku ya. Hati-hati. Nyaman lupa sama Tuhan, nggak lagi ibadah lagi, nggak lagi doa lagi, kerajinannya kendor. Makanya kadang-kadang Tuhan izinkan, ya ada sedikit penderitaan nggak apa-apa ya. Sakitnya cuma sekuku aja, tapi membuat kita, aduh, udah lama nggak berdoa nih. Ngerti ya? Sakitnya sih sejempol aja, tapi namanya jempol diinjak sepatu bot kan sakit juga Bapak Ibu ya. Jempol sepatu bot abri gitu, wah. Sakit juga, gak apa-apa. Akhirnya kita, oh iya, mohon maaf Tuhan. Sudah hampir 2 bulan gak berdoa, gak ibadah, gak baca Alkitab. Akhirnya kembali rajin. Ya, lebih dekat lagi sama Tuhan. Lebih dalam lagi sama Tuhan. Kita akan menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Kesimpulan ya, terakhir kesimpulan. Di balik air mata ada rencana. Di balik penderitaan ada kemuliaan. Selamat sore Tiberias, Tuhan Yesus memberkati. Kita kasih kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kuhidup bagimu. Terima kasih Tuhan. Kalau kuhidup bagimu, mataku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih kalau ada hal-hal yang Tuhan izinkan. Ada penderitaan, ada masalah yang Tuhan izinkan seperti Ayub. Ayub mengatakan, karena ia tahu jalan hidupku, ketika Tuhan menguji aku akan timbul seperti emas. Terima kasih untuk firman Tuhan. Pada sore hari ini sebentar kami akan perjamuan kudus, tapi sebelumnya kami akan memberkati setiap pekerjaan Tuhan. Diberkati kau di kota, diberkati kau di ladang, diberkati setiap keluar masukmu. Tuhan beserta kita. Apa yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil. Yang siap memberkati pekerjaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Menerima Tuhan selalu bersama, tapi jalankan kita mau sembah Tuhan, terus kita menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan Yesus. Dia Allah yang baik, Dia Allah yang selalu baik, Dia Allah yang teramat baik bagi setiap kita. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Dengan bangga kami mau katakan, selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Oh, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, Tuhan, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Hanya Kau Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Jemaat Tuhan Yesus di sore hari. Tiba saatnya sama-sama umat Tuhan kita mau siapkan hati kita untuk kita menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Siapkan hosti dan anggur yang sama-sama dengan iman percaya kita sore hari ini kita akan ubah menjadi tubuh dan darah Tuhan Yesus. Bagi berdiri sama-sama umat Tuhan. Akan pujian tubuh dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyelamatkan.
Siapkan hati kita sama-sama umat Tuhan. Bangkitkan iman percaya kita sore hari ini. Demi yang terbaik kuasa tubuh darah Tuhan Yesus menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup. Menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Haleluya, kita akan perjamuan kudus. Persiapkan roti dan anggurnya. Kalau ada anak-anak, orang tuanya yang memberikan. Kita angkat roti, sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib. Pertama, dengan tubuh Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga, dengan tubuh Yesus dibangkitkan pada hari kiamat, dengan tubuh Yesus menolak terkapar di meja operasi, menolak terkapar di rumah sakit, menolak terkapar di ruang ICU. Kami juga menolak penyakit sampar, di mana kami melangkah dijaga malaikat sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus. Kita makan tubuh Tuhan Yesus. Terima kasih, Pak. Kita angkat anggur. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian baru yang kekal. Pertama, kami bertobat, minta ampun sama Tuhan atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Dengan kuasa darah Yesus menghancurkan setan dan perbuatannya. Hidup kami kudus. Kami tolak perzinahan, kami tolak percabulan, kami tolak poligami, poliandri, kami tolak perceraian, kami tolak orang ketiga dalam rumah tangga kami, karena kalau ada orang ketiga tidak bisa jadi warga sorga. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Dengan kuasa darah Yesus oleh bilur-bilurnya setiap penyakitku sembuh. Aku tolak sakit jantung, aku tolak sakit paru-paru, aku tolak sakit ginjal, aku tolak sakit diabetes, aku tolak sakit hepatitis, aku tolak kanker, aku tolak darah tinggi, darah rendah, aku tolak stroke, aku tolak mandul, aku tolak keguguran. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus oleh bilur-bilurnya hari ini aku sehat, aku sembuh, mujizat terjadi. Jangan diminum dulu. Bapak Ibu berdoalah kepada Tuhan, berimanlah kepada Tuhan. Kita sangat percaya setiap iman kita tidak akan kembali dengan sia-sia. Kita percaya mujizat pasti terjadi. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, perjamuan kudus kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, dengan kuasa perjamuan kudus makan tidur diberkati, tidak miskin, tidak kekurangan. Dengan kuasa perjamuan kudus kami mulia jadi warga sorga. Dengan kuasa perjamuan kudus kami punya roh majikan, roh miskin, roh bangkrut, roh gagal kami tolak. Agar pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, toko dagangan kami, sekolah anak-anak, pelayanan, rumah tangga diberkati Tuhan ratusan ribuan kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus segala dosa, sakit, penyakit, kutuk sudah selesai, diangkat di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus. Kita minum darah Tuhan Yesus. Minyak urapan memuliakan Allah dan manusia, hancurkan setan, sembuhkan orang sakit. Setiap tetes minyak urapan memuliakan Allah dan manusia. Diurapi penuh kemuliaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati setiap permohonan doa. Doa orang benar bila yakin didoakan besar kuasanya. Setiap permohonan Bapak Ibu berimanlah, percaya di waktunya Tuhan, tergenapi setiap janji Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Tetap bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah ini. Diberkati selalu Tiberias Bekasi Town Square. Koordinator di tempat ini Bapak David Raharja bersama tim yang melayani sepanjang hari ini. Tuhan berkati. Jeripayah Bapak Ibu dalam pelayanan tidak pernah sia-sia. Berkati juga gembala sidang kami, Ibu Pendeta Darnia Pariaji, yang tanggal 22 Mei kemarin berulang tahun. Kita doa, Bapak Ibu, kita berdoa buat gembala sidang panjang umur, sehat selalu, dan terus diberikan hikmat-hikmat yang baru, kebijaksanaan,
Kita percaya Tiberias di akhir zaman ini banyak menjangkau jiwa-jiwa, mempersiapkan jemaat yang kudus, misionaris dan siap ke sorga. Seluruh jemaat Tiberias yang hadir pada hari Tuhan berkati rumah tangga Bapak Ibu rukun dan damai, saling mengasihi, saling mengampuni, saling setia. Jauhkan dari segala yang jahat Tuhan. Tutup bungkus setiap keluarga kami dengan kuasa darah Yesus. Berkati juga anak-anak yang sedang bekerja, yang sedang kuliah, yang sedang sekolah. Masa depan mereka Tuhan berkati. Terima kasih Bapak, sebentar kita akan pulang. Dijaga malaikat, tolak celaka, tolak bahaya. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Dan sebelum pulang, kami terima berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu, arahkan hati dan pikiranmu. Kita akan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yang disayang Tuhan, diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.